Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GNG, kembali lagi bersama saya Glenzy sebagai host podcast GNG pada hari ini. Gimana kabarnya Sobat GNG? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke deh Sobat GNG, sebelumnya sudah lihat dan pantengin belum nih podcast-podcast GNG lainnya? Yaitu ada dari founder Rumah Cahaya Generasi Amanah, Ibu Yuli, dan juga pimpinan pesantren Ibnu Syams dari Ustazah Nabilah Abdul Rahim Bayan. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk selalu pantengin GNG Podcast. Oke Sobat GNG, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget nih Sobat GNG. Saya bisa bilang kalau beliau ini sangat menginspirasi dan motivator banget karena beliau ini selalu semangat dengan bekerja keras mengajar para anak berkebutuhan khusus. Oke deh, pasti Sobat GNG di sini pada penasaran kan? Jadi hari ini narasumber kita yaitu ada Kak Nana selaku pengajar dari Rumah Cahaya Generasi Amanah. Halo Kak Nana, apa kabarnya nih Kak? Iya, halo, baik. Sehat kabarnya Kak? Alhamdulillah. Oke Kak Nana, nah pasti Sobat GNG di sini kepo kan apa aja sih kesibukan Kak Nana sekarang ini dan gimana nih pengalaman dan lainnya dengan mengajar para insan berkemampuan khusus atau ABK di Rumah Cahaya Generasi Amanah. Oke Kak Nana, mungkin boleh cerita nih sekarang kesibukan Kak Nana apa aja ya? Bukan aku sih, Iya. sekarang ngajar sih, fokus Untuk mengajar sama ya. bisnis sih, kecil-kecilan. Ngajar dan bisnis, wah menginspirasi banget ya, ngajar juga, bisnis juga, multitasking banget, keren ya, benar-benar emansipasi wanita nih ya, keren banget. Oke deh Kak Nana, mungkin boleh cerita nih Kak Nana, jadi Kak di Rumah Cahaya Generasi Amanah ini sudah mengajar berapa lama ya Kak? Kurang lebih 4 tahun sih. Oh udah 4 tahun ya, lama juga lumayan ya. Oke, nah aku penasaran nih Kak Nana, kira-kira selama kakak mengajar para ABK atau insan berkemampuan khusus, kegiatan program belajar mengajarnya itu kayak apa ya Kak di Rumah Cahaya Generasi Amanah? Banyak sih, ya awalnya paling ini ya, terapi dasar. Kayak misalnya terapi sensorisnya, motoriknya, kayak gitu. Jadi kita ada terapi pijat juga. Jadi ya setiap anak itu pasti dapat terapi pijat dari kaki sampai wajahnya semua nanti kita terapi di Nanti sini. pegel gitu ya kan Nana ya? Ya begitu. Pijat-pijat soalnya. Pokoknya anak tuh sampai kayak menikmati banget kalau dipijet gitu, saking enaknya gitu. Sampai tidur nggak relax gitu, kira tidur mimpi gitu, kalau mimpi gitu jadinya Kak. Iya. Oke. Sebenarnya itu fungsinya buat ini sih, buat sensoris. Makanya kita terapi kayak gitu. Oh, berarti dengan terapi itu bisa meningkatkan saraf-saraf motoriknya para insan berkemampuan khusus Iya, gitu ya Kak. Jadi sensoris biar dan mereka bisa motoriknya. lebih aktif, lebih produktif lagi gitu ya Iya. Kak. Mantep banget nih Sobat GNG nih, Kak Nana ini udah 4 tahun dan Kak Nana semangat terus buat memberikan terapi kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Oke deh Sobat GNG. Nah Kak Nana, aku penasaran nih, pasti kan kita dalam bekerja atau dalam hidup nih, pasti kan namanya hidup ya, kayak roller coaster gitu ya. Kadang kita lagi ada fase sukanya, kadang kita lagi ada fase dukanya gitu. Nah, boleh Kak Nana ceritain dong, suka duka apa sih ya Kakak Nana rasain nih selama Kakak mengajar para anak-anak berkebutuhan khusus atau IBK? Banyak banget sih. Oh, mungkin boleh terserah mau dari suka dulu, Dari suka dulu apa duka dulu ya? Iya. Banyak banget. Kalau dari sukanya aja ya dulu. Ya, sukanya dulu ya. Kalau sukanya itu ngelihat anak-anak tuh seneng aja gitu. Lucu Apalagi gitu. apalagi kalau misalnya ada gitu perkembangannya. Iya. Walaupun cuma titik perkembangannya, tapi buat kita para terapis tuh kayak yang wah, kita tuh udah bisa gitu. Buat mereka tuh berkembang walaupun cuma setitik gitu. Menjadi satu kebanggaan Iya, sendiri kebanggaan gitu ya, sendiri sih itu. Kalau dukanya, ya paling kalau seandainya kayak misalnya ngelihat mereka lagi tantrum, ngelihat mereka kayak yang lagi gimana gitu, kayak aduh. Jadi deg-degan gitu Iya, jadinya jadi kayak kasihan aja. Mereka juga nggak mau gitu kayak gitu. Tapi ya kita sebagai terapis ya tetap harus merangkul mereka gitu. Oh, jadi juga. Jadi kayak ya kita bersyukur. Aku tuh gitu. masih kadang kalau misalnya ngomongin anak-anak tuh masih suka nggak kuat. Oh, jadi kayak Nggak bisa gitu juga, soalnya Kak. udah apa ya, ke mereka tuh udah kayak kita kan di sini motonya dengan hati ya. Jadi kayak ke mereka tuh udah sayang lah gitu, udah kayak adik sendiri. Kan adik aku juga Down syndrome kebetulan. Oh iya. Jadi ya aku ngerasain lah gimana orang tua mereka gitu sehari-harinya. Ya,
gitu sih, dukanya banyak banget, dah nggak bisa diceritain. Tapi di balik dukanya itu pasti insya Allah banyak kakak banget sukanya juga. Udah punya ladang surga nanti Amin, di akhirat nanti ya pasti kan. Bahwasannya juga. Semangat Kanana. Maaf ya. Kanana dulu Kanana. Pasti kan juga Allah juga menyampaikan ya, tidak ada ciptaan Allah yang cacat. Jadi dengan mereka keterbatasan itu, dengan kita semangat menyayanginya, dengan kita semangat memberikan kasih sayang yang maksimal dan lainnya, itu balasannya surga. Jadi untuk kakak merupakan sosok yang Allah pilih untuk bisa dapat ladang surga ya, Masya Allah, bersama Bu Yuli. Tapi mereka juga emang apa ya, anak-anak pilihan juga gitu, anak-anak yang istimewa lah, sangat istimewa. Sangat istimewa, dan kakak merupakan orang beruntung yang Allah pilih menjadi guru, menjadi merasakan punya adik seperti itu, dan pasti insya Allah kakak sudah punya banyak hadiah nanti di akhirat dari Allah ya. Semangat ya Kak, Masya Allah. Jadi pasti. Itu tadi suka dukanya dari Kanana ya. Oke deh Kanana, mungkin aku penasaran juga nih Kanana, kira-kira selama kakak mengajar para anak berkebutuhan khusus nih, tantangan terberat apa yang pernah kakak rasakan? Tantangan terberat ya ketika itu sih tadi, paling kalau kita lagi nanganin anak autis yang emang diagnosanya berat ya. Ketika mereka tantrum, yang biasanya kita tuh nanganin kalau anak autis yang baru masuk, mereka tuh pasti tenaganya yang luar biasa. Kuat, kita enggak, ya pokoknya bahkan misalnya umurnya 4 tahun, tapi tenaganya udah kayak orang umur 10 tahun, jadi kita sampai nggak bisa kelagaan gitu. Paling di saat-saat itu sih tantangan terberatnya ya, kalau untuk nanganin saat tantrum aja sih. Tapi kita tetap berusaha tetap merangkul mereka. Insya Allah, tabarakallah. Jadi hal terberat yang Kanana rasain ketika ada suatu anak yang didiagnosanya cukup berat dan mereka punya kekuatan yang super power lebih daripada kekuatan kita gitu. Jadi mungkin kayak bodyguardnya mungkin nggak kuat gitu karena jadi ya itu. Tapi kakak luar biasa bisa menghadapi dan sudah bisa mengatasi itu semua gitu. Such a great woman, luar biasa banget, keren banget Kanana nih, luar biasa ya. Oke Kak, terus tadi kan kakak udah cerita banyak tuh tentang suka duka, tantangan, kegiatan belajar mengajar. Nah sekarang menurut Kak Nana nih, apa sih yang membuat Kanana ini tetap semangat dalam mengajar para anak-anak berkebutuhan khusus ini? Yang membuat saya tetap semangat setiap harinya ya karena itu sih, karena buat saya itu mereka adalah kunci surga gitu. Masya Allah, tabarakallah. Soalnya dengan adanya, mereka juga nggak tahu gitu, mereka juga nggak mau, mereka juga seperti itu. Semangat saya ya dengan saya mendidik mereka, ya insya Allah gitu, Allah juga pasti akan memberikan berkah untuk kami para pengajarnya gitu. Amin. Pasti berkahnya bukan di dunia aja Kak, pasti itu sih yang juga bikin saya selalu semangat setiap hari, dan yang bikin saya semangat setiap hari juga kayak ada harapan mereka itu pasti bakalan bisa seperti anak-anak lainnya gitu. Oh Masya Allah, tabarakallah. Sangat keren banget Kanana nih, ya Allah. Pasti Allah udah ngasih lahan surga nih buat Kanana nih, Masya Allah. Amin. Jadi hal yang membuat Kanana semangat buat mengajar para anak berkebutuhan khusus, jadi itu semangat juangnya mereka yang merupakan kunci surga, dan kita yakin bahwa mereka tuh bisa seperti kita juga gitu. Pasti dengan kita semangat, jadi kita akan menyetrum energi semangat juga untuk anak-anaknya, jadi biar anaknya tetap bisa balik ke kita juga seperti kita gitu ya. Masya Allah, luar biasa Kanana nih. Oke Kanana, kita lanjut ke topik berikutnya ya Kak. Tadi kan kita udah bahas suka duka, kegiatan belajar mengajar, kemudian kita juga sudah ngebahas pengalaman, terus hal yang paling berkesan dan lainnya nih. Kalau menurut Kanana nih, kira-kira hal apa yang membuat Kanana itu berkesan banget sampai kayak menyentuh hati Kanana, kayak oh gitu, sampai membuat Kanana terkesima atau apa itu semenjak kakak mengajar di Rumah Cahaya Generasi Aman ini, apa Kak? Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan itu ketika saya itu melihat anak itu mampu melakukan tugasnya gitu. Kayak misalnya dari yang mereka nggak bisa ngejepit, terus tiba-tiba mereka bisa ngejepit, bahkan sampai bisa menulis. Yang tadinya mereka tidak bisa bicara, sampai yang mereka mengeluarkan kata-kata tuh di sini, itu suatu hal yang sangat berkesan banget sih buat saya gitu. Haru gitu sebagai pengajarnya. Karena kami di sini tuh sebagai pengajarnya memang berharap hal itu gitu. Memang ada harapan untuk anak-anak tuh bisa dan mampu. Sebagai pengajar ya hal-hal yang seperti itu
perkembangan mereka yang membuat kami para pengajar itu sangat-sangat terkesan sih. Insya Allah, jadi kayak jadi terharu gitu ya ketika kita melihat mereka yang tadinya nggak bisa menulis, nggak bisa menjepit, itu tiba-tiba dengan semangatnya para gurunya, pasti juga semangat dari orang tuanya juga, akhirnya anak-anaknya mampu bisa menulis, bisa menjepit dan lain. Jadi itu menjadi suatu hal kebanggaan terbesar dalam diri Kanana dan para pengajar yang lainnya gitu ya Kak. Keren banget. Jadi yang hebat tuh adalah gurunya dan orang tuanya. Bangga banget sama Kanana nih, keren luar biasa, Masya Allah. Nih, the next Kartini beneran zaman kini, ini zaman milenial ya. Keren banget Kanana. Oke deh Kanana, tadi kan kita udah bahas macam-macam nih ya Kak. Nah terus saya agak penasaran juga nih Kak. Nah Kakak selama bekerja di rumah CGA ini untuk terkait gajinya itu gimana Kak? Terus berapa dan kira-kira apa yang membuat Kakak yang membuat Kakak jadi termotivasi untuk tetap menjadi pengajar para anak berkebutuhan khusus? Kami di sini diawali tidak digaji sama sekali. Jadi ya kami nggak mengharapkan itu gitu. Kalau seandainya memang ada, kami syukuri. Tapi karena kami memang tidak mengharapkan itu gitu. Di sini tuh kami nggak mencari hal itu. Di sini tuh yang kami cari ya kami belajar dari anak-anak. Banyak banget yang kami pelajari dari anak-anak. Terus kami juga mengharapkan ridho Allah di sini pastinya. Jadi ya kalau untuk materi kita bisa cari di tempat lain, tapi tidak untuk di sini. Kalau di sini ya kita untuk anggapnya kita di sini beribadah gitu. Jadi kita mengabdi di sini. Jadi kalau untuk materi nggak diharapkan, kami tidak mengharapkan para pengajar sebenarnya. Kalau seandainya ada ya kami syukuri, kalau tidak pun ya tidak menjadi beban untuk kami gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi benar-benar para pengajar di Rumah Cahaya Generasi Amanah ini hatinya tuh Masya Allah, benar-benar yang innamal a'malu binniat ya. Jadi seluruh benar-benar dengan niat yang tulus, niat karena Allah dan untuk ibadah, dan pastinya juga kita punya niat baik, pasti Allah kan juga akan memudahkan gitu ya Kak. Bahkan di surat Ar-Rahman juga, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan, tidak ada kebaikan yang dibalas juga dengan kebaikan, pasti juga dengan kebaikan. Dan murni jernihnya hatinya Kanana beserta para guru-guru yang lainnya, insya Allah Allah akan balas dengan berlipat-lipat kebaikan lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Terharu banget dengernya, benar-benar yang jadi benar-benar lillahi ta'ala dan di jalan Allah banget. Dan saya yakin pasti insya Allah baik Bu Yuli, foundernya Rumah Cahaya Generasi Amanah, dan para pengajar-pengajarnya, ada Kanana dan kakak-kakak lainnya, insya Allah itu sudah punya ladang surga. Makanya di akhirnya udah Allah udah ngetek nih ya, ntar dari saya ya Kak ya. Udah di-tag gitu ya, ini Kanana, ini Bu Yuli, ini di sini ya. Masya Allah deh, bahagianya di dunia sampai di akhirat ya Kak. Masya Allah, tabarakallah, keren luar biasa. Sini juga Bu Yuli selalu menguatkan kami para pengajar, kayak ingat loh di sini kalian tuh beribadah gitu. Jadi jangan sampai pantang menyerah gitu. Jangan Ibu tuh selalu nyemangatin kami gitu para pengajar. Aduh maaf ya. Aku tuh suka nggak kuat. Baru kali ini kayak ketemu sosok yang benar-benar ikhlas, semangat, dan benar-benar menginspirasi banget kan. Nggak banyak ya, jarang ya, kayak benar-benar yang mau beneran mengabdi terus memajukan insan berkemampuan atau anak berkebutuhan khusus. Karena kan malah ya kalau kita sedihnya gitu dengan cerita yang anaknya lahirnya kayak gitu tapi orang tuanya nggak mau ngakuin, orang tuanya malah ngebuang dan lain-lain, sedih gitu ya Kak kalau dengar cerita kayak gitu. Di sini saya bangga banget kenal Bu Yuli, kenal Kanana yang selalu semangat untuk memajukan para anak berkebutuhan khusus. Ya, di sini tuh yang bikin semangat ya anak-anak. Ibu juga selalu support, Bu Yuli juga selalu support. Terus kita juga lihat anak-anak, pokoknya semua hal yang di sini tuh bikin semangat aja gitu. Setiap kali kalau mau ngajar gitu sih. Jadi Bu Yuli udah benar-benar menjadi support system para guru-guru di sini. Iya, betul. Insya Allah luar biasa keren banget sama Genji, nggak bisa berkata-kata lagi karena sudah benar-benar yang keren banget Bapak Kanana. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Oke Kanana. Jadi berarti di sini para guru-guru benar-benar bekerja dengan sepenuh hati, dengan semangat karena mereka cinta dengan anak berkebutuhan khusus, dan mereka insya Allah mengharapkan ridho Allah. Lantas kebaikannya bukan hanya bahagia di dunia saja, tapi insya Allah hingga berkahnya juga sampai ke akhirat dan surga ya. Dan pasti kan hidup ini kan dengan kita semakin tinggi level imannya, pasti semakin tinggi ujiannya. Nanti kalau para guru kan mungkin mendapatkan ujian yang bertemu anaknya misalnya lagi tantrum atau apa, itu nanti jadi nilai pahala banget nih buat para guru-gurunya. Mereka sabar, mereka bisa mengatasi. Jadi
Masya Allah, tabarakallah, benar-benar peluang surga sangat besar banget nih buat para guru-guru di Rumah Cahaya Generasi Amanah dan buat Bu Yuli juga. Udah saya tepuk tangan nih buat janji sultan virtual. Oke Kak Nana. Nah, saya pengen Kak Nana buat gimana nih kira-kira pesan buat para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, atau mungkin untuk guru-guru di SLB atau guru-guru IBK, ABK, biar mereka semakin semangat, termotivasi buat memajukan, buat mengajar, mengedukasi para anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka yakin, percaya, dan mampu bisa menjadi lebih baik. Mungkin boleh kasih closing statement atau pesan-pesan buat para orang tua dan para guru-guru. Pesan untuk para orang tua di luar sana dan guru-guru anak berkemampuan khusus di luar sana, kita tetap harus ingat bahwa mereka tidak ingin sekalipun dilahirkan seperti itu. Namun kita sebagai seseorang yang dititipkan, kita harus mampu menjaga mereka, harus mampu membimbing mereka, harus tetap semangat, tetap kuat, tidak usah dengarkan orang mau bicara yang negatif atau apapun, karena pasti akan banyak sekali omongan-omongan negatif di luar sana yang akan kita dengar. Namun kita jangan pantang menyerah, kita harus tetap semangat, ingat bahwa mereka adalah kunci surga yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, baik para pengajarnya mau apalagi orang tuanya. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Kak Nana atas pesannya untuk para orang tua IBK dan para guru-guru pengajar IBK. Tetap semangat dan ingatlah bahwa mereka ini key of paradise, kunci surga. Jadi Allah lagi ngasih kesempatan nih ya buat dikasih kunci surga, dan kuncinya ada di anak-anak, gemboknya kan ada di orang tuanya dan gurunya. Nah, gimana tuh biar bisa kebuka klok? Nah, makanya kita harus semangat memajukan dan memuliakan para anak berkebutuhan khusus atau insan berkemampuan khusus. Itu luar biasa Kak Nana. Mungkin Kak Nana punya quotes nggak nih buat kita semua biar makin semangat dalam menjalani hari-hari ini, dan biar pastinya biar semangat berdonasi di GNG untuk memuliakan para penghafal Al-Quran Yatim dan IBK Duafa. Apa ya? Mungkin dua kata. Berdonasi itu indah. Berdonasi itu indah ya, pesan dari Kak Nana nih. Oke, Kak Nana keren banget nih, luar biasa nih. Jadi ini merupakan podcast GNG yang paling menyentuh hati, yang benar-benar jadi mengingatkan kita harus, jadi ibaratnya seperti mendapat sutruman, kita harus bersyukur sama Allah. Jadi semakin bersyukur dengan senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah kasih kepada kita, kemudian dan dengan nikmat yang Allah sudah kasih kepada kita, kelebihan yang kita miliki, kita harus berbagi dengan memajukan para anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya Kak ya. Masya Allah, tabarakallah, sungguh mulia sekali dan sungguh indah sekali cerita Kak Nana di Rumah Cahaya Generasi Amanah. Pasti nanti kalau kita mau ada event lagi dan lainnya ngobrolin tentang anak berkebutuhan khusus, pasti bakal lama nih, karena masih banyak topik yang seru banget nih. Cuman karena GNG Podcast terbatas ya waktunya, mungkin nanti kita bisa next time diskusi lagi mungkin dengan Kak Nana, atau kita sharing lagi mungkin dengan kakak-kakak guru pengajar di Rumah Cahaya Generasi Amanah yang lainnya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Oke deh Sobat GNG, tadi kita sudah mendengar dari Kak Nana kegiatan belajar mengajar, suka dukanya, pengalaman paling berkesan, kemudian motivasi apa yang sudah membuat Kak Nana semangat, kemudian terkait gaji, serta pesan dan kesan khususnya untuk para orang tua dan para guru insan berkemampuan khusus. Jadi pokoknya harus tetap semangat dan tetap berpositif thinking, dan ingat bahwa mereka adalah kunci surga. Oke deh Sobat GNG. Nah, jangan lupa untuk pantengin selalu Instagram GNG @Generasi Nusantara Gemilang, dan subscribe, like, dan komen YouTube Generasi Nusantara Gemilang. Dan untuk Rumah Cahaya Generasi Amanah ada Instagramnya juga Kak? Ada. Ya, apa Instagramnya Kak? Mungkin boleh diajak follow pada viewers untuk memfollownya. Iya, @rumah_CGA. Ya, jangan lupa ya di follow juga @rumah_CGA untuk mengetahui perkembangan dan update info-info terkait program kegiatan belajar mengajar anak berkebutuhan khusus. Oke deh Sobat GNG, dan jangan lupa untuk pantengin selalu info-info bermanfaat dari sosial media Generasi Nusantara Gemilang dan Rumah Cahaya Generasi Amanah. Dan semangat selalu untuk sedekah istimewa kepada anak istimewa
dengan menjadi spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menspesialkan anak berkebutuhan khusus. Oke deh Sobat GNG, akhir kata dari saya sebagai host hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai berjumpa di GNG Podcast berikutnya. Kita akan semangat selalu dalam membahas-bahas seputar menghafal Al-Quran, anak berkebutuhan khusus, IBK Duafah, dan pasti akan ada info-info seru dan menarik lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.